Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Mario. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang tugas akhir yang akan aku demokan di sini. Jadi di sini tuh untuk tugas akhirnya ini kan akan membuat slicing UI food recipe. Nah, di sini aku akan memberikan tutorial dari awal bagaimana cara membuatnya. Ini adalah tampilan akhirnya nantinya. Nah, langkah pertama kalian bisa download file-file asetnya dulu di link ini. Linknya nanti ada di deskripsi. Kemudian di sini aku akan membuat file baru Flutter, lalu akan menjalankannya di emulator lain. Ya, jadi pada saat ini kan aku akan bikin ada tampilan onboarding, home, dan tampilan detail. Untuk splash screen ini sepertinya bisa di skip terlebih dahulu ya. Mungkin aku langsung akan onboarding, home, dan detail screen. Oke, sekarang mungkin aku akan menjelaskan bagian onboarding dulu. Nah, di onboarding ini nantinya kan akan ada gambar ini, kemudian ada tulisan resep menu ini, ayo masak, teks lagi, dan ada buttonnya. Nah, sebenarnya cukup sederhana sih. Mungkin langkah pertama ini aku bisa uh, menghapus semua komennya menghapus semuanya dulu. Aku akan hapus dulu. Yang ini komennya aku akan hapus. Nah, di sini aku akan bikin folder baru yang namanya pages. Kemudian sini aku bikin yang namanya onboarding 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 screen dot. Nah, setelah itu di sini aku akan membuat suatu stateless di sini. Sebentar. Flutter stateless widget dengan nama onboarding screen. Nah, kemudian onboarding screen ini aku akan panggil di home-nya ini. Onboarding screen, di save, oke. Nah, langkah pertamanya ini nanti aku akan di onboarding screen ini. Nah, ini aku akan membuat tampilan awalnya dulu. Gambarnya dulu akan aku tampilkan. Di sini file gambarnya akan aku taruh dulu di sini. Jadi ketika kalian udah download gambarnya, tinggal nanti ekstrak aja, kemudian bisa drag and drop semua filenya ini. Bentar.
Oke, setelah menginstal file udah tuh 2 3. Oke, setelah mendownload asetnya, kalian bisa membuat folder di luar sini, assets, kemudian drag semua file folder image ke dalam assets. Nah, seperti ini. Kemudian bisa pergi ke pubspec.yaml. Sini kalian bisa scroll sampai ke image. Kalian blok semua ininya, lalu pencet ctrl plus atau. ctrl plus atau. Kalian blok, kemudian kalian ganti ini menjadi foldernya ini kan assets slash image slash save. Untuk menghilangkan komennya tadi di blok, kemudian kontrol atau. Kemudian setelah itu di onboarding ini aku akan return scaffold. Kemudian bodinya adalah container. Nah, di sini aku akan mengatur panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya itu adalah media query .of context .size .width. Kemudian untuk height-nya ini media query of context size .height. Nah, ini apa sih media query of context size ini adalah dia mengambil dari ukuran layar HP yang sedang berjalan, kemudian dot size itu ukurannya, kemudian dot width, jadi panjangnya berapa, yang height ini sama tingginya berapa. Kemudian di sini aku kasih decorationnya ini box decoration. Kemudian aku akan kasih image decoration image, lalu kasih image lagi, image, dan image-nya ini adalah asset image asset slash image slash filenya adalah onboarding image.jpg onboarding image.jpg. Kemudian aku bikin feednya adalah box feed.cover. Oke, aku save terlebih dahulu dan ya hasilnya udah ini. Jadi aku bikin kontainer di sini. Kontainer ini dengan panjang dan tingginya itu menyesuaikan HP. Kemudian aku berikan dekorasi berupa image sebagai backgroundnya di sini. Dan aku kasih fitnya box fit cover, jadi akan menyesuaikan gambar ini akan fit dengan covernya nih. Ada penjelasan di sini kalau kalian mau tahu. Kemudian aku berikan di sini child di kontainernya. Childnya ini adalah padding insets al 30. Aku kasih padding semuanya 30. Kemudian aku kasih child lagi column ini seperti yang kemarin kita pelajari, kolom ini kan ke bawah. Nah, pada desain Figma yang ini kan ada tulisan 60K shape premium. Nah, di sini 60K-nya ini kan ini ada icon dan ada tulisan. Nah, aku mau pakai row di sini supaya nanti teks dan icon dan tulisannya ini nanti bisa icon dan tulisannya itu bisa bersebelahan nantinya.
Nah, jadi di dalam kolom aku kasih row, dan di dalam row ini aku kasih icons.style, kemudian aku kasih size 30 ukurannya, dan aku kasih warna white. Oke, ini udah muncul. Kemudian di sini aku akan kasih teks berarti sebelahnya ya. Teksnya di sini 60k resep premium tadi ya. 60k resep premium, dan aku kasih text style. Aku kasih warna dulu, warnanya adalah putih. Kemudian aku kasih font weight-nya, aku kasih bold. Kemudian sini mungkin aku bisa lihat ukurannya tadi ya. Ukurannya ini di sini berapa ini? Ukuran. Mana ya ukurannya ya? Oh, 15 di sini. Mungkin aku bisa kasih font size-nya 15. Tapi kayaknya kalau 15 ini terlalu kecil ya. Mungkin aku kasih 20 aja deh. Oke, udah keluar di sini. Nah, sekarang kan posisinya seharusnya ada di tengah. Aku bisa kasih di row-nya ini main axis alignment dot center dulu untuk ke tengah. Kemudian kalau di sini kan kelihatannya kayak bintang dan ininya tidak sejajar. Kalau kasih cross aja, cross axis alignment dot center. Nah, ini kayaknya bisa sejajar. Oke, di sini kalau ini mungkin bisa dikasih cons dulu, nggak apa-apa sebenarnya. Oke, setelah itu di bawahnya ini ada tulisan ayo memasak. Ayo memasak ini berarti di bawahnya row cons text ayo memasak. Oh, wait. Ayo, kelihatan nggak ini? Oh, terlalu kecil sampai ayo. Aku kasih style dulu. Colors dot white. Oke, ini ada tulisannya ayo memasak. Mungkin aku bisa kasih font size-nya adalah 50. Kemudian aku kasih font weight-nya font weight dot bold. Kemudian aku save dulu. Oke, sudah tulisannya sudah besar. Ayo memasak. Nah, kan ke bawah. Kalau ke bawah ini bisa aku kasih enter di sini ya. Nah, tapi kalau kayak gini kan nanti hasilnya jelek. Nah, mungkin aku bisa aja ayo masaknya ini. Oke, karena yang tadi kan kalau ayo masak ini kan kita lihat ini kan tidak di tengah-tengah. Nah, ayo memasaknya ini mungkin aku bisa pisah lagi sendiri. Aku bikin teks lagi di sini. Ayo memasak. Oke, ini sudah ada di tengah ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi tadi? Temukan berbagai resep istimewa masakanmu. Oke, di sini ada teks lagi. Temukan berbagai resep masakanmu. Aku kasih style, colornya putih. Kemudian aku kasih font size 16. Oke, sudah. Kemudian kan karena tadi teks ini aku mau di rata tengah, aku bisa pakai yang namanya light text align center. Oke, udah ke tengah. Dan tadi aku ada button dengan tulisan mulai memasak. Elevated button, on page-nya ini kita kosong terlebih dahulu, dan child-nya ini aku ganti ke teks dengan tulisan
Sebentar, ini kayaknya consnya harus dihapus. Ini hapus dulu consnya. Elevated pattern dengan childnya ini kan, kalau kita lihat sini kan ada teks dan ada iconnya. Kita bisa kasih childnya di sini adalah row. Dengan childrennya itu adalah teks, nilai memasak, dan ada icons dot arrow forward. Aku kasih size 16. Untuk teksnya mulai masak ini aku kasih style juga, colors dot white, dan aku berikan font size juga 16. Oke, di sini tulisannya nggak kelihatan karena warna buttonnya sendiri ini juga warna ungu, warna putih. Sini supaya tulisannya ke tengah, aku mungkin bisa kasih main axis alignment dulu. Oke, tulisannya udah di tengah ya, mungkin nggak kelihatan. Sini elevated buttonnya aku ingin kasih style. Aku kasih style bisa aku kasih style di sini, style elevated button dot style form. Untuk mengubah warna backgroundnya, background color, kalau di elevated button tuh untuk mengubah backgroundnya pakai background color, pakainya colors dot orange. Untuk mengubah tulisannya pakai foreground, colors dot white. Ketika di save, oke. Sudah benar, tapi di sini aku ingin tulisan buttonnya ini tuh lebih tebal, lebih tinggi. Sini aku bisa bungkus elevated buttonnya menggunakan size box. Kemudian di size box ini aku kasih height-nya adalah aku kasih 60. Oke, sekarang udah menebal. Nah, sekarang tinggal aku kasih beberapa jarak. Untuk ngasih jarak antara misalnya teks dengan button ini, bisa kasih size box, kemudian kasih height-nya misalnya 30. Jika kasih 30 maka akan ada jarak 30 pixel. Nah, yang dari 60 resep premium ini juga bisa aku kasih dari row-nya ini aku kasih di sini size box. Nah, tapi di sini kan dari contoh Figma-nya ini kan jaraknya dari sini ke sini kan kita nggak tahu seberapa. Nah, kita bisa pakai yang namanya spacer. Nah, spacer itu dia akan memberikan spasi dan memenuhi layar HP-nya. Jadi ketika dia ngasih spasi ini tuh, maka dia akan mengambil semua daerah yang tidak dipakai. Kemudian pada bagian IO dan masak ini sudah benar, dan mungkin pada bagian ini aku akan berikan jarak sedikit. Setelah memasak, aku kasih size box lagi, mungkin aku bisa copy aja. Oke, sekarang yang bagian bawah ini kayaknya terlalu bawah, aku juga akan kasih setelah size box ini. Nah, sini ada masalah, yaitu pada bagian tulisan IO ini terlihat kayak nabrak dengan warna telurnya ini kan. Nah, aku mau kasih shadow di bagian tulisan IO memasaknya. Di bagian IO masak ini aku tambahin yang namanya shadow. Di bagian style shadows. Shadows ini nantinya ada widget shadow. Terus kita bisa kasih warna shadownya tuh aku mau kasih warna gray. Kemudian aku kasih blue radiusnya adalah 2. Kemudian offsetnya tuh adalah 2,2. Jadi dia offset 2,2. Dan aku save. Nah, sini akan ada terlihat sedikit shadow agar tidak nempel warnanya dengan warna telur. Kemudian pada bagian memasak juga akan aku berikan shadow.
Aku bisa copy aja ini bagian situ ini, lalu aku paste setelah ini. Nah, sudah ada. Nah, sekarang kita sudah selesai menyelesaikan pada bagian onboard screen-nya. Oke, setelah membuat tampilan onboard ini, aku akan membuat file di sini. Di dalam page ini aku akan buat file home screen. Ini aku bikin stateless lagi dengan nama home screen. Kemudian aku akan membuat scaffold di sini. Bodinya ada, aku kasih yang namanya save area, dan aku kasih chartnya padding concept insets.all. Untuk simetrik aku hanya mau kasih pada bagian kanan kirinya aja. Nah, aku kan pada bagian button ini ketika dipencet nantinya akan masuk ke dalam home screen. Nah, kita tinggal masuk ke dalam button, kemudian on press ini kita gantikan fungsi untuk navigator titik push. Caranya ini kita navigator on press ini kan ada fungsi, dan fungsinya ini adalah navigator titik push konteks material page load. Buildernya ini adalah konteks nama halaman yang akan dipencet ketika pindah. Nama halamannya ini adalah home screen. Statelessnya kita ubah sininya menjadi home screen. Kemudian jangan lupa di akhir dikasih titik koma, di save. Nah, sekarang kita coba ketika kita pencet coba. Oke, akan pindah ke halaman baru ini. Oke, setelah itu lanjut pada bagian home ini ada padding. Nah, di sini paddingnya akan kita kasih child lagi, jadi dalam paddingnya ada childnya. Childnya ini akan aku pakai list view. List view ini seperti ya kemarin kita pelajari, ini seperti kolom ya ke bawah, tapi nanti bisa diberikan scroll. Aku kasih children. Nah, sekarang kita akan membuat temukan berbagai resep kuliner Nusantara di sini. Nah, di sini temukan berbagai resep kuliner Nusantara. Kita bisa pakai yang namanya teks, berbagai resep, pakai /n kuliner Nusantara, save. Oke, tampilannya udah benar di sini. Tinggal kita aku berikan style di sini. Apa sih style? Text style. Aku kasih, akan aku berikan font size 20. Kemudian aku berikan font weight-nya, aku kasih bold supaya terlihat lebih tebal. Oke, sudah sesuai. Ini /n ini enter ya, jadi kita sampai sini enter ke bawah gitu. Oke, udah. Kemudian di bawahnya teks ini aku mau kasihkan, ini ada text fieldnya. Text field ini aku kasih decoration. Aku kasih hint, ada hint text-nya, cari resep. Oke, udah ada tulisannya cari resep. Kemudian tinggal kita kasih style lagi, kita kasih prefix iconnya, icons dot search. Dan aku kasih colors dot
gray. Oke, udah ada. Kemudian tinggal kita kasih bordernya. Untuk bordernya sendiri bisa aku kasih di dalam input decorationnya ini border. Tinggal kasih outline input border. Tinggal kasih border radius dulu. Aku kasih circular 10. Kemudian di dalamnya aku juga kasih border side-nya. Border side aku kasih colors dot gray. Oke, sekarang sudah ada bordernya, tapi terlalu tebal, terlalu tinggi. Di sini aku bisa kasih di input decorationnya ini ada yang namanya content padding. Content paddingnya ini adalah seperti padding biasa, pakainya add sets dot symmetric. Saya kasih vertikal 10. Nah, ini akan mengecil di sini. Kemudian di bawahnya ini kan terlihat terlalu dekat. Aku bisa kasih size box dengan height-nya aku kasih 10. Oke, udah ada jaraknya di sini. Aku bisa kasih cons. Ini buat teman-teman yang bingung, ada tulisan use cons ini artinya konstan ya. Jadi cons ini tujuannya tuh biar nanti nggak berubah lagi. Nah, di Flutter cons ini tuh bisa biar ada tulisannya untuk improve performance-nya. Jadi buat Flutter-nya ini lebih cepat gitu. Kemudian lanjut, pada tampilan ini ada resep viral dan lihat semua. Nah, ini nantinya akan menggunakan row untuk ke kanan. Kemudian sini ada row-nya lagi. Di sini aku mau pakai row setelah text field. Aku kasih children, aku kasih text dengan tulisan resep viral. Nah, dan sini aku kasih row lagi, aku kasih children lagi, lihat semua, aku kasih icons dot row forward, kemudian aku kasih size 16. Aku save dulu. Oke, hasilnya nempel semua. Sini kan aku mau resep viral dan lihat semuanya. Ini kan resep viral, dan kalau di zona ini resep viral dan lihat semuanya kan terpisah ya. Nah, di sini aku bisa kasih yang namanya main axis alignment-nya, atau aku kasih yang space between. Nah, jadi space between ini nanti antara widget ini dan widget row ini ada space-nya between kedua ini. Dan di resep viral ini aku kasih style, text style, kasih font size-nya 20, aku kasih font weight-nya font weight dot bold. Oke, sudah. Kemudian dilihat semua ini aku kasih color. Mungkin bisa diberikan color. Kasih untuk ini mungkin bisa aku bungkus dengan yang namanya, aku ini pencet row ini, kemudian pilih ini, kemudian repeat widget dengan nama text button on. Kita kasih on press, kita kosongkan terlebih dahulu on press-nya. Tujuannya aku kasih text button ini kan karena si all lihat semuanya biasanya dalam bentuk pencetatan ya. Artinya ketika selanjutnya kalian mau mengembangkan aplikasi ini, bisa kalian kasih pencetan lagi. Untuk ketika pencet nanti akan lihat ke semua produknya. Oke, di sini aku tinggal kasih warnanya style text button dot style form. Aku kasih foreground colornya adalah colors dot orange. Aku save. Oke, warnanya udah berubah menjadi orange di sini. Aku bisa kasih cons. Oke, sekarang lanjut kepada kita lihat dulu. Oke, kita akan membuat
gambar, ada pecel khas Semarang, kemudian ada ini. Nah, di sini mungkin aku akan langsung praktekkan aja. Jadi langkah pertama mungkin di bawahnya teks, di bawahnya row ini, aku akan membuat yang namanya size box dengan height-nya adalah 220. Child-nya aku isi kolom children size box lagi dengan panjangnya width-nya 220 dan height-nya 150. Nah, di sini aku berikan yang child-nya dinama clip rrect. Ini apa sih clip rrect ini? Jadi clip rrect ini adalah widget yang bisa membuat image ini nanti akan kita kasih border radius lebih gampang. Nah, mungkin aku praktekin aja ya. Image.asset aku kasih yang namanya image.assetnya apa ya, contoh gambarnya pecel.jpg, kemudian di clip rrect ini aku kasih ada border radius dan circular 20. Kemudian aku kasih fit box fit.cover, aku save. Unable to load pecel, oh maaf, jangan lupa di sini ya, kalau mau pecel.jpg kita harus menuliskan direktorinya juga ya, asset/image/pecel.jpg. aku reload dulu. Set image pecel.jpg, oh maaf, harusnya .png ya, mohon maaf, ini harusnya apa, pecel.png. kita reload lagi. Oke, di sini gambarnya udah muncul ya. Nah, selanjutnya di bawahnya size box ini, size box yang ini aku kasih yang namanya size box lagi dengan height 2 untuk jarak. Kemudian di sini aku kasih yang namanya row dengan childrennya adalah ada teks pecel Semarang. Kemudian di sini kan kalau di contoh ini kan ada tombol iconnya, jadi dalam row ini aku kasih icon juga, icons.more stories. Aku berikan sini, aku kasih size-nya 20. Kemudian pecel Semarang ini aku berikan style, untuk font size-nya adalah 15. Kemudian font weight-nya adalah font weight titik bold untuk supaya lebih tebal. Oke. Nah, di sini masih berantakan ya. Ini aku bisa kasih, ini masih berantakan. Mungkin aku bisa kasih, oh maaf, ini seharusnya width. Oke, kita kasih width-nya 220. Kemudian ini kita kasih yang namanya main axis element dot space between. Kita akan bikin pada bagian bawahnya di sini. Ini pada bagian bawahnya ada gambar, kemudian ada tulisan by Farah Queen sini. Kita bisa pakai yang namanya row lagi. Childrennya ini bisa pakai yang namanya widget, ada circle avatar dengan background image-nya bisa pakai asset image, kemudian asset/image/person.jpg. dan untuk teksnya adalah by Farah
Oke, ini sudah benar. Kemudian bisa kita kasih lagi, ini adalah main axis alignment dot space between lagi. Oke, jaraknya udah berada di kanan kiri. Selanjutnya mungkin aku akan style pada bagian tulisan by Farah Queen-nya ini. Kita kasih font size nya adalah 13 dan colornya aku kasih color stack gray. Setelah itu pada bagian tampilannya ini kan bisa scroll ke kanan. Nah, pertama-tama mungkin aku akan ekstrak widget ini, ekstrak widget dengan nama food card. Nah, kemudian aku pakai yang namanya single child scroll view, terus kemudian aku kasih childnya adalah row, jadi dia akan ke kanan, kemudian aku kasih x scroll directionnya adalah axis dot horizontal sehingga dia bisa scroll ke kanan. Nah, row-nya ini aku kasih children, isinya adalah widget food card yang sudah tadi kita ekstrak. Nah, setelah itu mungkin aku bisa kasih banyak ini. Nah, ini sudah bisa scroll ke kanan, tapi masih nempel di sini. Nah, aku bisa kasih size box dengan width ke kanan 3. Oke, mulai ada jaraknya 3, kayaknya kekecilan, bisa kasih yang kasih 20 kayaknya. Oke, cukup 20, mungkin bisa aku size box lagi dan kasih size box lagi. Ini bagian food chart ini favor queen-nya, daripada kita kasih space between bisa dikasih jarak aja, kasih size box dengan width-nya adalah 4 mungkin. Oke, kita mulai di jaraknya. Oke, selanjutnya kita bikin pada bagian, reseptor baru ini. Ini sebenarnya reseptor baru ini sama kayak resep viral, kita bisa kopas saja sebenarnya pada bagiannya resep viral tadi. Di atas row resep viral ini bisa aku copy, ini bisa aku copy, paste di sini. Resep viral ini aku ganti dengan resep terbaru. Oke, di sini ada kotak dengan tulisan, ada gambar pancake dan ada tulisan pancake pisang manis dan by Mario. Di sini aku bisa, berarti ada satu gambar yang isi bawahnya ada 2 teksnya. Di sini aku mau bikin, berarti untuk pertama di bawah sini aku berikan container dengan childnya ini adalah kolom. Childrennya aku kasih image, kemudian aku kasih asset image, asset slash pancake terbaru dot png, aku kasih enable tuh. Oke, salah, seharusnya ada image-nya terlebih dahulu, image dot pancake terbaru. Ini bisa aku bungkus lagi
aku bungkus dengan kontainer sepertinya. Image ini aku save terlebih dahulu, aku reload. Di sini gambarnya udah mulai muncul. Nah, sepertinya kalau kayak ini kan gambarnya terlalu besar ya. Mungkin aku bisa ganti, bisa wrap with container. Aku bungkus dengan kontainer di sini. Aku kasih width-nya adalah 200 dan height-nya adalah 90. Oke, sini gambarnya udah mengecil ya. Nah, tapi kayaknya daripada pakai child ini nanti tidak sesuai dengan kontainernya, aku bisa kasih yang namanya decoration. Aku kasih isinya ada image, decoration image, aku kasih image lagi, kasih asset image, asset slash image slash pancake .baru.png. Aku kasih feednya, aku save dulu. Aku pencet apa ini tadi? Oke, aku kasih koma lagi di sini. Nah, setelah image aku kasih yang namanya feed supaya fit ke Oke, aku kasih ke ya. Nah, di kontainer ini juga aku kasih width nya 200. Oke, sudah. Setelah aku kasih width 200 ini, aku kasih yang namanya di bawahnya ini kan tadi ada apa sih? Pancake pisang manis. Aku kasih teks. Dalamnya sini kan ada kolomnya ini. Ini aku ganti size box aja kayaknya. Ya sama aja sih, biasanya nggak akan berubah. Sini kolomnya aku kasih cross size alignment dot start. Nah, sebagai sering kiri terlebih dahulu. Kemudian aku kasih border radius di bagian gambarnya. Border radius dot circular aku kasih 20 supaya lebih ini. Mungkin sepertinya kalau 200 ini terlalu besar ya kayaknya. Mungkin aku bisa kasih berapa ya? Kasih 150 maybe. 150 lebih aman sih, lebih kecil. Yang di bawahnya kontainer ini aku kasih yang namanya teks. Teksnya apa tadi tulisannya? Pancake pisang manis. Pancake pisang manis. By Mario. Oke, sudah. Sekarang tinggal bisa melakukan yang namanya styling. Sini aku style dulu, aku bukan text style. Dan weight-nya aku buat bold dulu. Kemudian aku kasih font size-nya adalah 17. Font size kasih 17. Di sini aku juga kasih style, text style, font size-nya aku bikin 12 dan warnanya aku bikin abu-abu. Oke, kayaknya ini tadi ini betul 200 saja.
Oke, nanti aku akan ajarkan ini kenapa aku kasih 200. Oke, setelah itu size box ini aku ekstrak lagi ke widget dengan nama small food cart. Aku save dulu. Nah, jadi aku pengen kan kalau di gambar Figma-nya ini kan ada kanan kirinya nih. Nah, aku bisa, berarti kan kalau kanan kiri ini kan ada row yang kasih children. Nah, ini tinggal aku copy aja. Aku masukin sini, koma. Nah, kalau di sini kan kita lihat kan expanded, ada overflow ya. Overflow itu artinya widgetnya ini keluar dari tampilannya. Nah, supaya nggak keluar, kita bisa kasih biar fleksibel ini kita bungkus small food card-nya ini dengan widget yang namanya expanded. Wrap with widget. Ini caranya pencet yang ini. Lalu wrap with widget expanded. Kemudian di expanded ini kita bisa kasih flexnya 1. Ini pun yang bagian ini juga sama, kita kasih expanded wrap with widget expanded. Kemudian aku kasih flex 1, aku save. Nah, nanti dia akan mengisi ruangan ketika menggunakan expanded. Nah, sini aku kasih size box juga, size box dengan widthnya 10. Oke, mungkin ini aku bisa tinggal kopas saja. Bisa kasih aku size box lagi dengan widthnya 10. Nah, sebenarnya untuk tampilan hanya untuk tampilannya saja ini sudah selesai. Namun kan dalam aplikasi ini kan sebenarnya gambarnya beda-beda ya. Nah, karena itu aku bikin beberapa widget ini supaya widgetnya ini bisa reusable. Tapi kalau kalian udah selesai sampai sini, sebenarnya bisa saja langsung kalian bikin video demonya untuk kalian kumpulkan. Namun di sini kalau kalian mau melanjutkan untuk membuat widgetnya ini reusable atau bisa digunakan kembali, nah akan menjadi nilai plus buat kalian. Oke, di sini aku akan jelaskan bagaimana caranya kita bikin widgetnya ini reusable. Pertama, pada bagian food card-nya. Untuk food card sendiri ini aku bisa, di sini aku akan membuat yang namanya final string. Aku bikin variabel yang namanya string name, final string rating, dan final string image. Nah, di sini setelah itu kan pencet alt food card ini, kalian pencet ini add the final, kemudian pada bagian ini aku ganti dengan yang namanya image. Ini aku ganti dengan namanya tagging name, dan pada bagian rating ini, sebenarnya rating ini tidak diperlukan ya. Ini rating ini dia saja sebenarnya, hanya nama dan image lebih dahulu. Oke, aku hapus dulu. Oke, save. Setelah itu di bagian food card ini pasti kalian akan menemukan error di sini. Nah, di sini kalian harus membutuhkan dua parameter baru, yaitu image. Masukkan asset slash image slash pixel.png. Kemudian untuk name-nya adalah pecel Semarang. Nah, mungkin bisa aku hapus dulu. Asset slash image slash pecel.png is not found. Oh, salah, ini harusnya pecel dot ya, pecel.png. Oke,
Oke, aku share ini terlebih dahulu. Nah, ini sudah bisa. Jadi kita bisa menggunakan widget ini tuh tinggal ganti image-nya dan namanya aja. Jadi kita bikin suatu widget baru. Sini misalnya aku mau pakai ya, kalau dicontohin apa? Oke, ada sate, asset image slash special dot sate. Sate ini udah ada belum gambarnya sini? Burger on topping pancake 100% PP1 sop. Oh, ada sate ya sini. Oke. Di sini aku ganti pecelnya jadi sate dan ini aku ganti juga jadi sate Semarang. Sate.png is not found. Oh, S-nya kecil lah harusnya. S-nya kecil. Aku reload lagi di sini. Oke, di sini sudah ada sate Semarang. Jadi kita bikin widget namanya widget reusable. Reusable itu artinya bisa digunakan kembali. Nah, sini tinggal satu lagi yang belum, aku tinggal kopas. Sate ini aku ganti dengan soto. Soto Semarang. Tadi save, maka ya hasilnya berubah menjadi soto. Udah selesai. Kemudian pada bagian bawah ini aku mau bikin reusable lagi. Langkah pertama tadi kan small food cart ini. Nah, small food cart ini aku mau ke bawah. Tinggal kita ganti nama dan gambarnya aja sama seperti yang sebelumnya. Pada bagian small cart aku bikin variable string name dan final string image. Sini aku tambahkan add final field parameter. Kemudian sini untuk image-nya ini aku ganti image dan namanya aku ganti name. Nah, sama seperti yang tadi, ini tinggal ditambahin saja parameter name-nya adalah pisang dan image-nya ini tadi ada di asset slash pen asset slash image slash pancakes terbaru.png. Yang lainnya ini sama juga, name-nya adalah burger terbaru.png. Jangan lupa menambahkan aset slash image burger.png. Kemudian ini image harusnya, maaf, image, kemudian name-nya adalah burger ayam. Sama seperti sebelumnya, sini aku ada image, aku copy saja sama seperti sebelumnya. Untuk nama gambarnya ada spaghetti terbaru PPNG. Spaghetti carbonara. Di sini aku kopas lagi, aku ganti gambar tinggal satu, apa sih tadi, pancake satu. Kalau digambarin apa, spaghetti. Oke, sama aja nggak apa-apa. Nah, seperti yang kita lihat sini, kita tinggal mengganti image dan name-nya untuk membuat widget ini tuh reusable ya.
Jadi kan kalau kalian bikin sepanjang ini selama 3 kali, ini kan memakan banyak code ya. Jadi dengan kalian membuat widget ini reusable, ini kan tinggal mengganti gambarnya. Kemudian aku mau bikin satu tampilan lagi, mungkin bentar, detail skin daughter. Ini aku bikin stateless di sini, detail screen. Kemudian pada bagian pecel Semarang ini, food card ini aku mau bungkus dengan widget yang namanya Inkwell. Inkwell ini aku berikan function on tap. On tap itu sama seperti on press. Ini navigator invalid constant value. Ini karena mungkin ada consnya ya. Invalid constant value. Oh, ini harusnya nggak boleh cons. Navigator titik push of context. Pakai material page load buildernya, bukan di konteks detail screen. Inkwell ini jadi kayak widget ketika kalian bungkus food card ini dengan Inkwell, itu tuh bisa dikasih property on tap. On tap itu ya ketika dipencet. Nah, buat kalian yang mau jadi nilai plus itu, kalian bisa bikin halaman detail screen sesuai dengan Figma-nya ini. Tapi kalau sudah jadi seperti ini, menurut aku udah oke sih untuk kalian bikin video untuk pengumpulannya. Jadi ya semangat teman-teman. Sekian videonya, terima kasih.